حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudara jamaah Jumat, mukminin, muslimin yang masih berkesempatan dimaafkan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muqaddimah yang dibacakan tadi ini dikenal sebagai muqaddimah hajah ketika Rasulullah SAW terakhir kali beliau menjalankan haji. Di antara muqaddimah yang disampaikan seperti yang disampaikan di majelis ini tadi, diawali dengan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syukur? Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Rasul kepada kita untuk dibimbing khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada jalan yang benar, menuju kehidupan yang sejati, menuju kehidupan yang benar seperti janji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sering mengatakan di dalam berbagai kesempatan, semoga kita ini fid dunya hasanah wa fil akhirat hasanah. Namun tahukah apa yang dimaksud fid dunya hasanah? Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan, yang dimaksud fid dunya hasanah adalah ilmu dan amal. Sementara yang dimaksudkan fil akhirat hasanah adalah janji Allah jannah kepada hamba-hambanya yang berilmu dan beramal ini. Maka dari itu, ikhwah yang masih kesempatan dimaafkan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebut ilmu di dalam bahasan ini sering kita disebutkan orang alim, orang yang berilmu. Rasulullah SAW memberikan batasan, siapapun kalian wahai manusia akan disebut alim atau disebut ilmu atau disebut aqiyas. Siapapun kalian, apapun bangsa, apapun jenis dari kalian, manakala kalian ini disebut berilmu ketika kita memikirkan hidup setelah kematian itu. Jadi Rasulullah SAW memberikan batasan, siapapun yang tidak memikirkan kehidupan setelah kematian, dia adalah orang-orang yang tidak berilmu. Ikhwah yang masih kesempatan dimaafkan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam muqaddimah tadi membawakan beberapa ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Di antaranya adalah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah
Maknanya di dalam ayat ini adalah siapapun mereka, kita yang beriman pasti bisa dibebani syariat setelah ya ayyuhalladzina amanu. Sebaliknya, kecuali orang-orang yang beriman tidak akan pernah bisa menjalankan syariat yang dibawa di dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu. Ketika ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ini pasti ada perintah atau larangan, manakala orang yang tidak bisa melakukan ini keimanannya diragukan. Dan pasti orang yang melakukan itu disebut orang yang beriman. Maka dari itu, apakah kita iman benar atau tidak? Bagaimana kita menjalankan perintah setelah ayat itu? Ikhwah yang masih sempatan dimaafkan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lazimnya seharusnya kalau kita ini sebagai pasien yang menderita suatu penyakit, yang penyakit itu menyiksa diri kita, kemudian kita berobat kepada dokter yang niatan awal adalah agar aku ini ada kesembuhan. Setelah si dokter tersebut memberikan resep, pasti orang tersebut berserius untuk menjalankan resep tersebut karena keyakinannya dan karena kehendaknya yang lurus untuk menjadi sembuh. Saya ulang, lazimnya seorang pasien yang kepingin sembuh ini pasti akan memperhatikan apa yang diresepkan oleh dokter kepada pasien tersebut. Anggap saja pasien ini kita. Ayo ikhwah yang masih kesempatan dimaafkan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kita ini betul-betul mengharapkan fid dunya hasanah wa fil akhirat hasanah? Di sana banyak jalan yang diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa apa-apa yang dijanjikan Allah pasti benar adanya. Hanya tergantung bagaimana kita sebagai hamba dalam kurung pasien tadi serius apa tidak. Ketika kita ini kepingin sembuh, pasti akan memperhatikan di antaranya. Panjenengan pasti tahu, dan insya Allah seluruh mukminin tahu, barang siapa yang menghadiri Jumat seperti sekarang ini, diawali dengan dari rumah sudah sempurna wudunya dan tidak akan pernah pergi ke masjid kecuali mendatangi Jumat tadi, maka Allah akan menganggap satu langkah adalah seperti qiyamul lail sepanjang tahun. Satu langkah. Langkah berikutnya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya orang tersebut sekaligus maghfirah sepanjang setahun. Dan barang siapa yang datang ke masjid tentu saja akan masuk di saf yang pertama, ada pahala sendiri, yaitu seperti orang yang berkorban seekor onta. Nah sekarang tanyalah pada diri kalian sendiri, diri kita masing-masing, kenapa masih ada yang datang belakangan, begitu datang lungguh ngemper lagi? Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan, dan janji Allah melebihi janji dokter. Apakah kalian ingin sembuh betul apa tidak? Ini tergantung sebagaimana apa yang dicontohkan tadi. Ayo ikhwah yang masih kesempatan dimaafkan dan dimuliakan Allah Ta'ala, adakah keyakinan bagi kita
bahwa di akhir nanti hanya ada dua tempat yang salah satu di antaranya pasti kita akan datang di sana. Yang pertama adalah maghfirah dan jannah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah jahanam yang dahsyat siksa dan memang tempat siksa sepanjang masa, selama-lamanya khalidun di dalam jahanam tersebut. Yakin apa tidak, saudara-saudara sekalian? Ini pasti. Allah Subhanahu wa taala al-haq min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lima badal haq illa dhalal. Kalau kalian tidak menjalankan yang hak, pasti menjalankan yang dhalal, yang sesat. Jannah dijanjikan kepada kita. Siapa dia yang berhak mendapatkan jannah tadi? Siapapun yang beriman dan beramal saleh, lahum jannah. Dan siapapun yang berdosa, innal ladzina kafaru min ahli kitab wa musyrikina fi nar jahannam. Kita ahli kitab, kita mengerti dosa, kita mengerti pahala. Kenapa kita mengabaikan? Mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Maka di banyak ayat menyebutkan ittaqallah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud takwa di sini? Adalah melakukan segala sesuatu, aktivitas apapun yang kita lakukan untuk menghindari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini takwa. Ittaqallah, bertakwalah. Tidak ada yang bisa melakukan ketakwaan tersebut kecuali mukmin. Sekali lagi, apa yang dikatakan takwa adalah seluruh aktivitas yang aktivitas tersebut lahir maupun batin akan terhindar dari murka, azab dan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Caranya, jalanilah perintahnya dan jauhilah segala larangannya. Inilah takwa. Dan setelah itu, kalau pula penjenengan menyadari bahwa banyak hal yang salah yang kita lakukan, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam pasti salah, pasti. Tapi sebagus-bagus kesalahan tersebut adalah taubatun, ditobati. Kesalahan-kesalahan yang ada tadi ditobati, maka Allah sangat bahagia menerima taubat hamba-hambanya. Sangat bahagia ketika menerima taubat hamba-hambanya. Jangan diulangi lagi kesalahan-kesalahan yang ada. Ini yang namanya taubat. Berhenti daripada perbuatan salah, merasa kapok, merubah dari yang salah menuju yang benar. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Ayo ikhwah yang masih sematan dimaafkan dan dimuliakan Allah. Sering kita mendengar pepatah yang mengatakan menjadda-jadda. Barang siapa yang teman tinemu, siapa yang benar-benar berharap, pasti akan terpenuhi harapan tersebut. Maka dari itu, ayat 142 surat Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Apakah kalian mengira bahwa kamu akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladzi jahadu minkum. Padahal belum nyata bagi Allah, belum kamu tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang serius tadi, orang-orang yang tenanan tadi. Wa ya'lamas sabirin, berjihad di antara kalian, berjihad kepada siapa? Kepada Allah. Dan juga belum nyata pada kalian kesabaran. Apa itu sabar? Sabar di sini adalah selalu berjalan di atas syariat,
yang disyariatkan Allah dan yang dicontohkan Rasul Muhammad SAW. Maka termasuk tahun baru ini ungkapan-ungkapan yang bukan Islam dan tidak pernah diajarkan di dalam Islam. Kalau tahun baru perpindahan angka dari 1 menuju 2, dari 22 menuju 23, ini pertanda semakin dekat kula panjenengan ini kepada janji Allah hatta ya'tiyakal yaqin. Apa janji Allah di sini? Begitu tahun baru datang, begitu dekat dengan kematian. Yang kematian itu kula panjenengan ngunduh wae penggawe. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bukan untuk trompetan. Ini bukan ajaran Islam. Maka haram bagi mukminin untuk berkeyakinan seperti yang keyakinan bukan orang mukmin. Keyakinan kita di dalam setiap perpindahan waktu adalah pertanda bahwa semakin dekat ajal yang dijanjikan Allah SWT. Sudahkah kalian persiapkan untuk itu? Jangan pernah mengira, sabarlah kalian. Sabarlah kalian kula panjenengan ini berjalanlah di atas syariat. Kapan-kapan kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, ini janji Allah pasti benar. Akan ditempatkan siapa yang beriman dan beramal saleh jannah. Ini janji Allah, bukan janji kita yang sering kita bohong. Sekali lagi, la haq min rabb wa la takunanna minal mumtarin. Ayo ikhwah yang masih kesempatan dimaafkan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah sebuah hadis qudsi yang banyak diriwayatkan, di antaranya adalah Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain. Idza taqarraba 'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dira'an. Allah Subhanahu wa taala paling dawuh. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, jika seorang hamba mendekatiku, yakni berdekat-dekat kepada Allah sejengkal, 1 kilat, maka Allah akan mendekat 1 hasta. Jika hambaku mendekatnya dengan berjalan, maka aku akan mendekat. Hamba didekati oleh Allah dengan lari. Segera. Ayo ikhwah, betapa rahmat dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, khusus bagi mukminin saja. Ini pertanyaannya, apakah kalian mukmin atau tidak? Hanya mukmin saja yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala maghfirah dan jannahnya. Seberapapun dosa yang kita lakukan, selama kita ini beriman, yakni tidak syirik, Allah pasti mampuninya. Maka mulai sekarang dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala didekati 1 jengkal, maka Allah akan mendekat 1 hasta. Jika Allah didekati dengan berjalan, maka Allah akan mendekatkan kepada kita dengan berlari. Cirinya adalah jazaul hasanat al hasanatu ba'daha. Titen-titenane wong wila apik. Ini adalah ketika perbuatan apik itu akan disusul dengan perbuatan baik seterusnya. Titen-titenane penjenengan tadi berangkat dari rumah untuk kebaikan, yakni mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu baik, pasti disusul dengan kalian tidak dimemper, tidak masuk masjid selama masih ada tempat. Sayangilah diri kita masing-masing. Waktu terus berlalu. Jangan biarkan waktu itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan. Jadikanlah waktu yang berkesempatan ini untuk bertobat kepada Allah. Semoga kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan maghfirah dan jannahnya. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ini ayat ini sering bahkan menjadi mukadimah atau penutup setiap khutbah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Allah zat yang maha terpuji dan memujikan.
Barang siapa yang dipujikan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Barang siapa yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditandai dengan ketakwaan kita. Tadi diulang bahwa yang dikatakan takwa adalah beraktivitas apapun yang aktivitas itu lahir maupun batin akan menghindari murka dan azab Allah. Bagaimana caranya? Ngelakonono perintah yang dicegah. Arsalah rasulahu bil huda. Begitu Allah yang maha terpuji tadi, yang harus kita puji. Bentuk pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti utusan Allah Rasul Muhammad sallallahu bil huda wa dinil haq, dengan peradaban-peradaban yang mengantarkan hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tinggalkan seluruh perilaku dan peradaban keluar dari apa yang diajarkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau karihal kafirun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.